Oke, ini videonya lebih ke ini sih. Kan kita di distrik statis tuh ngitungnya yang kayak bilangan berpangkat mulu ya, atau notasi ilmiah ya gitu ya, 10 berpangkat gitu ya. Nah, ini lebih ke ini sih videonya, gimana kita mengerjakan hitungan kayak gitu secara manual tapi benar-benar menekan kekeliruan kita gitu ya. Jadi kan misalnya contohnya kayak gini nih. Misalkan katakanlah ini ngasal lah ya angkanya ya. Misalkan kali 4 deh gitu ya. Ini min berapa, min 7 misalkan kali 3 gitu ya, kali 10 pangkat min berapa nih, min 5 gitu misalkan, dibagi sama ini enaknya berapa ya, ini 72 deh gitu ya, 72 gitu ya, kali 10 pangkat min 4 misalkan, atau ya segini lah ya. Nah, ini ingat ya, di sini kan berarti kan ada angka biasa gitu ya, atau basis gitu ya, sama angka 10 berpangkat. Nah, kan kita kerjanya intinya yang angka biasanya dulu ya, teman-teman ya. Tapi kan ini kan biasanya kan langsung dicoret nih 9 mana gitu ya. Tapi misalkan untuk kita yang menyadari kalau kita itu biasanya suka suka apa sih namanya, nggak teliti gitu ya, kurang teliti gitu, mending dipisahin. Jadi kerjain angkanya dulu tapi disalin dulu angkanya. Jadi kayak gini nih, ini kan ada 9, 4, 3, 7, 2. Jadi bikin dulu aja, salin dulu aja. Jadi sama dengan 9 kali 4 kali 3 dibagi 72. Tuh coba lihat, ini lebih clean gitu ya, nggak, lebih enak dilihat mata gitu ya, nggak. Jadi kalau maupun dicoret-coret ini enak banget gitu, nggak kecampur. Kalau kecampur biasanya kita tuh suka kelabakan gitu, suka pangling gitu kalau lihatnya ya. Ini udah, ini tinggal dicoret aja nih. Ada nggak bisa dicoret nih? Oh ada justru ya, ini misalkan 72 sama 3 bisa, 72 sama 4 juga ini bisa, 72 sama 9 juga bisa. Tapi lebih enak sih angka yang gede-gede aja dulu ya yang dicoret ya. Nah ini nih, set gitu ya. Ini berapa nih? Ini 8 gitu ya. Tuh, udah 8 ya. Terus bisa ada apa lagi yang bisa dicoret nih? 4 sama 8 bisa dicoret tuh. Itu kan lebih enak ya nggak tuh? Jadi kan sisanya tinggal 3 per 2. 3 per 2 kan ya belum bisa kita sederhanain lah gitu ya. Udah paling sederhana gitu ya. Berarti ya udah nih. Ini sama dengan, tulis nih basisnya. 3 per 2 dikali sama berapa? Nah, ya udah kita lihat di sini nih. Tuh, dikali sama, coba nih, ini kan ada 10 berpangkat, atas ada, bawah ada. Jadi fokus kerjain atas dulu aja nih. Fokus yang atas gitu ya. Ini kali 10 pangkat berapa nih? Ini pangkat 9 dikurang 7 kan? Pangkat 2 dong berarti, ya enggak? Terus 2 dikurang 5. Oh, pangkat min 3 gitu. Ya enggak? Terus nah, ini kan di bawahnya juga kan ada bilangan 10 berpangkat min 4. Kalau kita pindahin ke atas kan jadinya gimana nih? Kan jadinya awalnya min jadi plus gitu ya enggak? Jadi plus 4 gitu, bener nggak? Jadi sama dengan 3 per 2 dikali 10 pangkat 1 gitu ya. Atau bisa juga tulisnya, ini sih pokoknya kalau kalau dibagi ya, kalau misalkan mau dibagi nih ya ke desimal, ini 1,5 ya kali 10 pangkat 1, atau sama aja dengan ini 1,5 kali 10 gitu ya. Ini 15 deh hasilnya gitu ya. Nah, terus contoh lagi nih. Misalkan 4 kali 10 pangkat min 7 dikali berapa nih? Dikali 8 gitu ya. Dikali sama 2 kali 10 pangkat min 5. Ini dibagi lagi sama berapa misalkan? Sama 64 gitu ya. Sama 64 kali 10 pangkat min 2 gitu misalkan ya. Ini pun sama, ini juga. Lihat dulu nih. Angka mana aja nih yang angka basisnya nih, angka biasanya. Oh, ada 4, 8, 2, 6, 4. Dah, tulis dulu aja, salin dulu aja. 4 kali 8 kali 2 kali dibagi 64 gitu. Kan lebih enak gitu dicoret-coret ya. Jadi meminimalisirkan kekeliruan gitu ya, atau salah lihat angka gitu ya. Nah, ini dibagi yang gede dulu aja nih, 8 sama 64 ini 8. Terus mana lagi nih? Oh, 8 sama 4 ini 2, ini 2 sama 2 tuh. Berarti kan sisanya 1 dong. Bukan lebih enak gitu kan ya enggak? Nih sama dengan 1 dikali 10. Baru nih 10 perpakatnya kita tulis ya. Kali 10 pangkat berapa nih? Coba lihat. Yang di atas ada pangkat berapa aja nih? Kan min 7 sama min 5. 8 kan dia kan cuma basis aja. Jadi ya udah gitu. Min 7 sama min 5. Berarti gimana nih? Min 7 dikurang 5. Ya berarti min 12 dong. Bener nggak? Min 12 terus min 2 nya ke atasin plus 2. Berarti berapa dong hasilnya? 1
kali 10 pangkat min 10. Udah gini gitu ya. Jadi begitu ya. Saran kakak, bagi kita nih yang memang kurang teliti, mending salin dulu aja angkanya ya. Biar enak lihatnya gitu ya. Biar di kertas tuh bersih, lebih bersih gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah terus, misalkan nih kalau ada jawaban, misalkan ada 5 kali 10 pangkat 1. Nah ini kan sebenarnya coba ingat ya, kalau 10 pangkatnya positif, berarti dia itu menandakan ada berapa banyak sih nolnya gitu. Berarti kayak 10 pangkat 1, oh nolnya 1, berarti 50 gitu, bener nggak? Terus misalkan 5 kali 10 pangkat 3, ya berarti berapa dong ini? Kan nolnya 3, ya udah 5000. Jadi saran kakak adalah kalau misalkan pangkat positifnya itu tuh kecil kayak 1, kayak atau enggak 1 atau enggak 2 deh gitu ya. 1 atau enggak 2 deh. Bikin aja hasilnya jadi kayak 50, terus tuh 500 gitu kan kalau 10 pangkat 2 kan. Biar ya udah nanggung gitu kalau kalau kata kakak mah gitu. Jadi bikin aja. Tapi kalau udah 10 pangkat 3 ya mau segini juga ya nggak apa-apa jawabannya kan, ini lumayan banyak juga angkanya ya. Tapi gini mana kalau kayak gini nih. Nah, pangkatnya negatif nih. Ini kan artinya bilangannya desimal dong kalau 10 pangkat negatif ya enggak, berarti 10 pangkat min 1. Oh, ada berapa angka di belakang koma? Berarti kan satu angka di belakang koma. Berarti ini, nah jadi kalau mau menulisnya gitu ya. Ini lihat dulu nih, ini kan angkanya 5 nih. Tulis dulu basisnya. Basisnya kan 5 nih, benar enggak? Ini min 1 kan satu angka di belakang koma, berarti ya udah bikin aja 0,5 gitu ya enggak. Kalau gini gimana nih? Nah ini kan artinya kan ada dua angka di belakang koma ya enggak. Terus cara nulisnya gimana? Tulis dulu basisnya 5. Nah 5 ini kan angkanya cuma satu ya enggak. Berarti udah tulisnya 0,05. Nah gitu ya. Jadi dua angka di belakang koma. Kalau ini gimana nih? Nah min 2 gimana dong? Tulis dulu basisnya. Ini 15. Ini ada dua angka di belakang koma. Oh berarti ya udah kayak gini. Tuh. Kan dua angka di belakang koma jadinya. Jadi utamakan basisnya dulu gitu ya teman-teman ya. Angkanya dulu gitu ya. Kalau ini gimana dong? Ini berarti gimana? Tulis dulu basisnya 15 angkanya. Terus min 1, ada satu angka di belakang koma. Oh yaudah. Gini. Jadi satu angka doang di belakang koma, 1,5 jadinya gitu ya. Oke sip. Jadi gitulah tips kakak untuk mengurangi kekeliruan kita dalam mengerjakan soal kalau mengerjakannya secara manual gitu ya teman-teman ya. Oke sip.